Kita lanjut nomor 26. Sebuah mobil bermasa 3 ton. Diangkat, berarti kalau diangkat itu M2 sama dengan 3 ton. 3 ton itu adalah sama dengan 1000 ya, 3 kali 1000. Berarti jadinya 3000 kilo ya. Menggunakan dongkrak hidrolik dengan luas penampang. Berarti ini A2-nya adalah 1 meter kuadrat. Nah, ini bisa kita cari F2 ya. F2 M2 kali G. Berarti 3000 kali 10, yaitu 30.000 Newton. Nah, A1-nya ini dalam cm ya. Ini mungkin maksudnya meter kali ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita buat dalam ini aja ya. 50 cm kuadrat. Kita rubah ke meter. Itu sama dengan 50 kali 10 min 4 meter kuadrat. Berapa gaya yang diperlukan? Berarti F1 kan? Jadinya di situ rumusnya kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu kan F1. A1 itu 50 kali 10 min 4. F2 itu 30.000. Ya kan? A2 itu 1. Berarti jadinya F1 sama dengan 30.000 dikali 50 kali 10 min 4. Ini boleh dicoret habis kan? Jadi dapatnya 3 kali 50, 150 Newton. Nomor 27, tentukan tekanan yang dialami oleh kapal selam pada kedalaman H sama dengan 200 meter dan massa jenisnya adalah 1,03 gram per cm pangkat 2. Pangkat 2? Pangkat 3 nggak sih seharusnya? Nah, berarti ini kita rubah ke kilogram, 1,03 dikali 1000. Berarti jadinya 1030 kilogram per meter pangkat 3. Di gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari di situ, yang ditanya itu tekanan ya, P. P aja kan, P hidrostatis aja kan, bukan P total ya. Berarti pH sama dengan rho GH. 1030 dikali 10 dikali 200. Berarti 1030 kali 10 kali 200, yaitu 2.060. Atau ini Pascal ya. Kalau kita jadikan ke kilo Pascal, itu sama dengan 2060 kilo Pascal. 28. Sebuah logam C merupakan campuran logam A dan logam B yang memiliki massa, berarti C itu adalah A kita buat dikitnya M ya. MC itu adalah MA tambah MB, di mana massanya adalah 200 gram. Nah, kita jadikan ke kilo 0,2 kilogram. Jika ditimbang dalam air, massanya berarti ketika dia dimasukkan ke dalam air, massa di fluida itu adalah 185 gram atau sama dengan 0,185 kilogram. Nah, berarti ini kalau ini saja bisa kita cari W di udara ya. W udara itu kan MC kali G, berarti 0,2 kali 10 yaitu 2 Newton. Nah, kalau yang ini berarti WFC itu MFC dikali G. Berarti 0,185 dikali 10 yaitu 1,85 Newton. Jika massa jenis logam A berturut-turut, Rho A adalah 20 gram per cm pangkat 3 atau sama dengan 20.000 kilogram per meter pangkat 3 dan Rho B adalah 10 gram per cm pangkat 3 sama dengan 10.000 kilogram per meter pangkat 3. Hitunglah massa logam A dan logam B. Oh, massa A dan massa B-nya ya. Oke. Berarti di sini kalau kita lihat, ini kan yang diketahuinya ya. Oh, berarti gini ya. FA sama dengan WU dikurang WF. FA itu adalah rho fluida kali G kali volume benda sama dengan WU
2 dikurang 1,85. Nah, rho fluidanya berarti rho air ya. Rho air kan, air. Berarti rho air kan 1000. Rho fluidanya berarti 1000 kg per meter pangkat 3. G-nya 10, berarti VB sama dengan 2 dikurang 1,85. Itu adalah 0,15. 0,15. Berarti kita lanjutin di sini. VB sama dengan 0,15 dibagi dengan ini 10.000 ya. 10.000 atau sama dengan 0,15. Kita buat dalam bentuk pangkat aja ya. Berarti 0,15 per 10 pangkat 4 atau sama dengan 0,15 kali 10 pangkat min 4. Ini VB kan. Nah, kemana hubungannya lagi? Berarti kalau kita lihat di situ kan ini ya, VB-nya itu otomatis ini dong, dari sini kan. Kalau kita lihat dari WU itu kan MC kali G. Berarti, oh ya, M-nya udah ada ya. M-nya kan udah ada 0,2. Berarti kalau kita cari massa jenis, berarti hubungannya adalah rho, berarti rho A tambah rho B, atau gini, rho ya, rho sama dengan M per V. Berarti di situ rho-nya adalah, ya, hitunglah massa logam A dan massa logam B. Karena di sini VB-nya itu adalah 0,15 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita lihat dari persamaan M itu ya, kan MC sama dengan MA tambah MB. Berarti kan MC itu 0,2, berarti MA itu kalau kita ganti kan dari massa jenis ya, rho M per V. Berarti M sama dengan rho kali V. Berarti ini rho A kali VA, ya kan? Ditambah rho B kali VB. Berarti di sini 0,2 dikali VA. Nah, berarti rho A itu berapa? Rho A kan rho A 20.000. 20.000 VA ditambah rho B itu 10.000 VB. Nah, sedangkan saat VA dan VB itu dijumlahkan, kan ini dia. VB ini kan berarti sama dengan VC ya. Ini VC, kalau kita ganti angkanya. Ini kan maksudnya VB itu kan V benda ya, VC. Berarti sama dengan VC gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kita keluarkan VA tambah VB itu sama-sama kita bagi, bisa nggak ya? Atau dalam bentuk V aja kita ganti. Dalam bentuk V bisa juga sih sebenarnya ya. Nah, V apa namanya tuh, VC sama dengan VA ditambah VB. Berarti kalau kita mau cari V yaitu M per rho ya. Berarti di sini VC itu adalah 0,15 kali 10 min 4. Nah, VA itu adalah rho A per kebalik MA ya. MA per rho A ditambah berarti VB itu adalah MB per rho B. Berarti 0,15 kali 10 min 4 sama dengan MA nggak tahu berapa, rho A itu adalah 20.000 ditambah MB nggak tahu berapa, rho B itu adalah 10.000. Nah, berarti di sini 0,15 kali 10 min 4, ini kita naikin ke atas kan sama dengan, ini kan 1 nih, 1 bagi 2 kan 0,5. Berarti 0,5, ini kan pangkatnya positif kan, pangkat 4.
kita naikin ke atas berarti ini 10 min 4 ditambah MB, ini MA-nya tinggal ya. Berarti ini MA ditambah 10 pangkat min 4 MB. Nah, pangkat-pangkat ini kan bisa kita coret nih habis. Berarti ini jadinya 0,15 sama dengan 0,5 MA ditambah MB. Nah, ini kan ini dia nih, ini persamaan 1. Kita eliminasi dengan ini. Nah, dengan ini ya. Berarti jadinya di situ 0,2 sama dengan MA tambah MB. Nah, kita eliminasi, kita hilangkan si MB ya, berarti dikurang. Nah, ini jadinya 0,15 dikurang 0,2 itu adalah min 0,05 sama dengan ini jadinya min 0,5 MA. Berarti MA saja adalah 0,05 dibagi dengan 0,5. Berarti 0,05 dibagi 0,5. Itu adalah 0,1. 0,1. Nah, otomatis udah dapat kita MA kan 0,1. Berarti MA tambah MB kan 0,2. Karena MA-nya 0,1 ditambah MB berarti 0,2. Sehingga dapat kita MB itu, aduh nggak muat ya. Tuh, di mana ya kita muatin? Sini aja kali ya. Berarti MB sama dengan 0,2 dikurang 0,1. Berarti sama dengan 0,1. Jadi MB 0,1 dan MA juga 0,2. Jadi dapat kita jawabannya itu yang ditanya hitunglah massa logam A dan B. Berarti MA adalah 0,1 dan MB juga 0,1 kilo ya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. 29. Sebuah balon udara dengan diameter 10 meter. Berarti diketahui D-nya adalah 10 meter. Berisi udara panas. Kerapatan udara dalam balon adalah berarti rho udara ya. Kerapatan udara di dalam balon berarti rho balon sama dengan 75% dari kerapatan udara di sekitarnya. Berarti rho U. Kemudian, jika kerapatan udara, rho udara adalah 1,3 kg per meter pangkat 3, berapa massa maksimum yang dapat diangkat oleh ban tersebut? Berarti yang ditanya M ya. Nah, berarti di sini, kalau kita lihat ya kan, ini anggaplah kalau kita gambar ini balon nih. Terus di sini ada apanya kan? Massanya gitu. Nah, terus di sini pasti ada W kan. W itu kan M kali G. Di sini ada FA kan. Nah, otomatis jadinya nanti FA sama dengan W. Nah, FA itu adalah kalau misalnya rho balon itu 75%, berarti yang akan kita masukkan itu adalah ini kan rho udara ya. Rho fluid. Berarti kan ini rho fluida nih. Rho fluida kali G kali volume balon sama dengan M kali G. Berarti G dicoret kan. Berarti tinggal rho fluida dikali volume benda sama dengan M. Nah, volume bendanya kan belum ada. Kita cari di sini dulu ya. Volume balon itu kita gunakan volume bola ya. Bola itu rumusnya adalah volume bola itu 4/3 PR kuadrat. Nah, kalau diameternya 10 berarti R-nya adalah 5 ya. Nah, tinggal kita masukkan 4/3 dikali 3,14 dikali, ini R-nya R pangkat 3 ya, bukan pangkat 2, kali 5 pangkat 3. Nah, ini nanti kalau kalian cari di kalkulator itu dapat hasilnya adalah 523,3 meter pangkat 3. Nah, sudah dapat kita volume balon kan. Berarti masalah kita sekarang rho fluida ini. Rho fluida itu adalah, jadi kan rho benda itu dia kerapatan udara di dalam balon
adalah 75% kerapatan udara di sekitarnya. Berarti kalau misalnya kerapatan udara saja, nah, rho fluidanya itu adalah nanti rho fluida di sini yang akan kita gunakan adalah rho udara dikurang dengan apa ya, rho persentase 100% dari rho udara ya. 100% dari rho udara dikurang ini rho apa namanya, rho udara di dalam balon ya. Nah, berarti itu kan berarti 100% rho U dikurang 75% rho U. Berarti itu adalah 25% rho udara. Berarti 25% itu kan 25/100 dikali rho udara 1,3. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini lagi ya. Nah, masukkan ke sini. Berarti rho fluida kali V benda sama dengan M. Rho fluida itu adalah 25/100 dikali 1,3 sama dengan M. Ini kan baru ininya, rho fluidanya ya. Nah, dikali VB-nya yaitu 523,3 sama dengan M ya. Nah, ini nanti kalau kalian cari hasilnya itu sekitar mendekati 170 kg. Nah, jadi dapat kita massa yang bisa naik itu adalah sekitar 170 kg. Nomor 30. Pipa kapiler dengan jari-jari R sama dengan 1 mm, sama dengan 1 kali 10⁻³ meter. Dicelupkan vertikal dalam air yang mempunyai tegangan, itu adalah 0,07 Newton per meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan gaya kontak adalah 30%, hitunglah kenaikan pipa. Oke, kalau kita mau mencari H itu nanti H rumusnya adalah 2 gamma cos theta per rho GR ya. Rho kali G kali R. Berarti 2 kali 0,07 cos 30, kok 30%, 30 derajat ini maksudnya ya. 30 derajat per, dia air ya. Kalau rho air kita udah tahu kan, rho air adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti 1000 dikali 10 dikali 1 kali 10⁻³. Ini bisa dicoret nih habis. Berarti 2 dikali 0,07 itu adalah 0,14. 0,14. Nah, cos 30 itu adalah berapa? Cos 30 setengah akar 3 atau sekitar 0,87 dibagi 10. Nah, tinggal dikalikan aja lagi ya. 0,14 dikali 0,87 dibagi 10. Itu adalah 0,01218 meter. Oke, kalau dijadikan ke senti itu adalah sekitar 1,218 cm. Oke, gitulah ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar.